Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab, dan kita sudah masuk di buku yang kedua ya. Dan ini adalah pertemuan yang kedua ya dari pembahasan jilid yang kedua ini. Dan kita sudah sampai di halaman yang ketujuh ya, silakan dipersiapkan bukunya. Dilihat di halaman yang ketujuh ya. Kita sudah membahas sampai dengan at-tamrin ats-tsalits ya. Latihan yang ketiga ya. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Ya, di latihan yang keempat ini adalah latihan daripada penjelasan yang sudah diberikan pada latihan sebelumnya ya. Di latihan yang ketiga ya, tentang apa? Tentang inna disambungkan dengan domir ya. Inna ketika disambungkan dengan domir ya. Baik, kita langsung ya masuk ke at-tamrin ar-rabi' ya. Lihat di situ perintahnya adkhil ya, adkhil inna alal jumalil atiyati ya. Adkhil inna, masukkanlah inna ya, masukkanlah inna alal jumalil atiyati ya, kepada kalimat-kalimat berikut ini. Jadi ini ada kalimat ya, kemudian tugas kita adalah menambahkan inna ya. Bisa dipahami ya? Ya, dengan tentunya mengacu pada aturan di latihan 3 yang sebelumnya sudah kita bahas bersama. Ya baik, silakan ikhwah yang ada di studio bergantian satu nomor. Ya, silakan. Bismillah. Huwa tajirun. Iya, tarjim dulu. Dia adalah seorang pedagang. Iya. Tambahkan inna. Innahu tajirun. Iya, tarjim. Sesungguhnya dia adalah seorang pedagang. Iya, gitu ya. Huwa tajirun. Huwa tajirun. Dia adalah seorang pedagang. Kita tambahkan inna menjadi innahu tajirun. Sesungguhnya dia adalah seorang pedagang ya. Tadinya huwa tajirun menjadi innahu tajirun ya. Jadi inna ini artinya sesungguhnya, yaitu fungsinya untuk penegasan atau penekanan ya, penegasan atau penekanan. Sesungguhnya ya, sesungguhnya dia seorang pedagang. Ya, lanjut nomor 2. Ana talibun. Iya, artinya Inni talibun. ana talibun, artinya dulu, terjemahkan dulu. Saya adalah seorang pelajar. Iya, terus tambahkan inna menjadi Sesungguhnya saya adalah seorang pelajar. Iya, tadi apa? Gimana jadinya? Inni talibun. Iya, boleh. Inni talibun atau yang kedua? Innani talibun. Iya, atau innani talibun. Ya, bagus ya. Ana talibun. Ya, saya adalah seorang pelajar. Kita tambahkan inna di depannya menjadi inni talibun atau innani talibun. Sesungguhnya saya adalah seorang pelajar. Ya, lanjut. Nomor 3, ats-tsalits. Hum minal yabani. Iya. Mereka dari Jepang. Iya. Innahum minal yabani. Iya. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Iya, bagus ya. Hum minal yabani. Mereka dari Jepang ya. Mereka berasal dari Jepang. Kita tambahkan inna menjadi innahum minal yabani. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Ya, lanjut. Antum azkiya'u. Iya. Kalian pintar. Iya, kalian adalah orang-orang pintar. Adalah orang-orang pintar. Innakum azkiya'u. Iya.
Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang pintar. Iya, bagus ya. Antum azkiya'u. Antum azkiya'u. Kalian adalah orang-orang yang pintar. Ya, azkiya'u ini jamak. Ya, jamak dari apa? Apa kira? Zakiyun. Iya, jamak dari zakiyun. Ya, zakiyun jamaknya azkiya'u. Nah, ini isim ghairu munsharif ya, alif ta'nits mamdudah ya. Antum azkiya'u. Kalian adalah orang-orang pintar. Kita tambahkan inna menjadi innakum ya, bukan innatum tapi menjadi huruf ka ya, seperti halnya anta menjadi ka ya. Ini kalau antum menjadi kum. Innakum azkiya'u. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang pintar ya. Lanjut. Hiya mutazawwijatun. Iya. Dia sudah menikah. Iya. Innaha mutazawwijatun. Sungguhnya dia sudah menikah. Iya ya. Hiya mutazawwijatun. Hiya mutazawwijatun. Dia mutazawwijatun. Dia adalah orang yang sudah menikah. Ya, dia adalah, atau kita langsung spesifikan, berarti kan hiya wanita ya. Hiya mutazawwijatun. Dia adalah wanita yang sudah menikah ya. Tambahkan inna menjadi innaha gitu ya. Innaha mutazawwijatun. Sesungguhnya dia adalah wanita yang sudah menikah. Begitu ya. Lanjut. Yang jelas suaranya ya. Nahnu muslimuna. Sungguhnya kami orang-orang muslim. Belum ada sesungguhnya nih ya. Nahnu muslimuna. Belum ditambahkan. Jadi artinya apa? Kami orang-orang muslim. Iya, kami adalah orang-orang muslim. Nah, sekarang baru tambahkan inna. Inna muslimuna. Iya. Sungguhnya kami orang-orang muslim. Iya, bagus ya. Nahnu muslimuna. Kami adalah orang-orang muslim. Tambahkan inna menjadi innana muslimuna. Innana muslimuna. Atau bisa juga inna muslimuna ya, bisa innana, bisa inna gitu. Nanya jadi panjang. Sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Ya, lanjut. Antunna mustahidatun. Ya. Kalian adalah orang-orang yang bekerja keras. Ya, kita orang-orang bekerja keras ya. Sebut saja rajin gitu ya, biar mudah. Kalian adalah orang-orang yang rajin. Iya, antunna di sini kalian, tapi kalian untuk perempuan ya. Inna kunna mustahidatun. Iya. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang rajin. Iya, bagus ya. Antunna mujtahidatun. Ya, kalian adalah orang-orang yang rajin ya. Kita tambahkan inna menjadi inna kunna ya, kalau tadi antum menjadi innakum, kalau antunna menjadi inna kunna. Inna kunna mujtahidatun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang rajin. Ya, lanjut. Hunna muslimatun. Ya. Inna hunna Tarjim dulu. hunna muslimatun. Kami Hunna. Hunna itu muannasnya hum. Hum artinya apa? Mereka laki-laki. Oh, ya. Nah, kalau hunna mereka perempuan. mereka perempuan. Terjemahkan mereka juga. Mereka adalah orang-orang muslim. Iya, muslimah ya kan perempuan Mereka ya. adalah orang-orang muslim. Iya, atau para muslimah biar enak ya. Mereka adalah para muslimah ya. Terus tambahkan inna. Inna hunna muslimatun. Iya. Sesungguhnya mereka adalah para muslimah. Iya, gitu ya. Hunna muslimatun. Ini jamak ya. Hunna muslimatun. Mereka adalah para muslimah. Ya, kita tambahkan inna menjadi inna hunna
muslimatun. Innahunna muslimatun. Sesungguhnya mereka adalah para muslimah. Ya, lanjut. Anta rajulun ghaniyun. Iya, Kamu laki-laki kaya. iya. Terus Innaka rajulun ghaniyun. ya, rajulun. Nah, Rajulun ghaniyun. iya, pendek ya, bukan rajulun tapi rajulun. Ya, artinya Sesungguhnya kamu adalah laki-laki yang kaya. iya ya. Anta rajulun ghaniyun. Anta rajulun ghaniyun. Kamu adalah seorang laki-laki yang kaya. Kita tambahkan inna menjadi innaka rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki yang kaya. Ya, lanjut. Anti zakiyatun. Ya, tahu dari mana itu anti bukan anta? Karena zakiyatun. Iya, ya. Kita taunya dari kata setelahnya ya. Zakiyatun ada tak marbutohnya, berarti ini sedang ngomongin Muannas. perempuan muannas, sehingga kita baca anti bukan anta ya. Beda kalau kata sebelumnya zakiyun, nah berarti laki-laki. Anta zakiyun. Itu ya, benar ya, anti. Ya, tarjim. Kamu pintar. Ya, kamu adalah Orang yang pintar. orang yang pintar atau wanita yang pintar ya kan, perempuan ya. Tambahkan inna menjadi Innaki zakiyatun. iya. Sesungguhnya kamu adalah orang yang pintar. Iya, bagus ya. Anti zakiyatun. Anti zakiyatun. Kamu adalah orang yang pintar. Ya, tentunya lagi ngomongin perempuan ya. Kita tambahkan inna menjadi innaki zakiyatun. Innaki zakiyatun. Sesungguhnya kamu adalah orang yang pintar. Ya, sesungguhnya kamu adalah orang pintar. Gitu. Mudah ya penerapan kata inna disambung dengan domir ya. Baik, kita langsung lanjut ya. Nggak ada pertanyaan kan? Ya, langsung lanjut ke latihan berikutnya ya di halaman 8. At-tamrin al-khamis. Ya, at-tamrin al-khamis. Lihat perintahnya di sini. Iqra'il amthilatal atiyata. Ya, bacalah contoh-contoh berikut ini. Ya, lihat, bacalah contoh-contoh berikut ini. Ini contoh ya, belum latihannya nih. Ya, silakan dibaca. Nomor 1. Jadi langsung baca ya sampingnya. Ada 2 kalimat kan itu? Ya, satu orang langsung dibaca dulu. Terjemahkan dulu baru baca sampingnya. Sampai mana? Al-mudarrisu jadidun. Ya, tarjim dulu. Al-mudarris. Guru. Ya, guru itu Guru jadidun. Apa jadidun? baru. Iya, baru. Ini udah sering keluar nih ya. Al-mudarrisu jadidun. Iya. Guru yang baru. Guru itu baru. Oh, guru itu bukan baru. bukan guru yang baru. Kalau guru yang baru tuh harusnya ada alif lamnya. Al-mudarrisul jadidu. Nah, naat man'ut. Kalau naat man'ut baru kita terjemahkan yang. Ya, naat man'ut kan kalau satunya alif lam, naatnya juga harus alif lam. Ini enggak ada alif lamnya kan kata jadidun ya. Ya. Berarti ini bukan naat. Nah, Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. iya. Innal mudarrisu Lihat, jadidun. innal ada sanya, apa harokatnya, huruf sanya? Huruf sanya di kata mudarris fathah. Innal mudarrisa, coba baca. Innal mudarrisa jadidun. Iya. Sesungguhnya guru itu baru. Iya ya. Ya, ini ada satu kaidah baru ya, kaidah yang harus dipahami ya, yang dimunculkan dalam latihan ini. Lihat sebelumnya ya, ketika sebelum ada inna ya, kita baca al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Belum sesungguhnya, guru itu baru. Lihat, diperhatikan huruf sinnya pada kata al-mudarrisu itu harokatnya apa? Domah. Iya ya, yang jelas suaranya harokatnya Domah. domah ya. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Nah, kemudian setelah ditambahkan huruf inna, di situ ada perubahan. Lihat ya,
penulis menyertakan harokatnya. Pada kata al-mudarris menjadi al-mudarrisa. Huruf sinnya berharokat apa? Fathah. Fathah ya. Setelah ditambahkan inna. Yang tadinya dhammah kan, al-mudarrisu jadidun dhammah, huruf sinnya menjadi innal mudarrisa jadidun. Sesungguhnya guru itu baru. Nah, maka di sini ada kaidah bahwa suatu isim ya atau apa istilahnya mubtada ya. Mubtada itu apa? Isim yang terletak di awal kalimat ya. Jadi mubtada itu ketika sebelumnya ada huruf inna, didahului dengan huruf inna, maka yang tadinya dia berharokat dhammah ya atau istilahnya marfu menjadi berharokat apa? Fathah atau istilahnya mansub ya, mansub. Nah, kita loncat dulu ya. Coba dilihat tuh di bawah latihan 6 di bawahnya. Sudah ketemu yang ada bagan-bagannya tuh, yang kayak bagan-bagan. Ketemu ya? Di latihan 6 paling bawah. Lihat as-sayyaratu sudah lihat? Ya, as-sayyaratu jamilatun. Lihat ya. As-sayyaratu jamilatun. Artinya apa? Mobil itu bagus. Iya, mobil itu bagus atau mobil itu indah. Nah, lihat as-sayyaratu ini kan isim. Terletak di depan kalimat. Namanya apa di situ? Mubtada. Al-mubtada'u ya, namanya mubtada. Ya, namanya apa? Mubtada. Iya, mubtada adalah sekali lagi biar lebih paham, biar lebih hafal, mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Isim yang terletak di awal kalimat disebut apa ya? Mubtada. Iya, mubtada. Lihat ya, as-sayyaratu namanya mubtada, sedangkan jamilatun itu istilahnya al-khobaru. Apa istilahnya? Al-khabaru. Iya, istilahnya khobar ya, khobar atau kalau bahasa kitanya mungkin penjelasannya, penjelasnya ya, penjelas dari mobil kan artinya apa? Mobil itu bagus. Jadi kata bagus ini menjelaskan mobil. Ya, jadi al-mubtada as-sayyaratu ini sebutannya mubtada, jamilatun sebutannya apa? Khobar. Nah, ini kalimat yang standar, belum ada tambahan apa? Inna. Jadi semuanya dhammah, lihat as-sayyaratu ya, tunya dhammah ya, jamilatun tunnya dhammah. Nah, sampingnya lihat itu setelah ditambahkan inna maka berubah menjadi apa? Coba baca. Isim Innas sayyarata, itu baca. Innas sayyarata jamilatun. Iya, apa yang berubah? Ta. Iya, huruf ta marbuto pada as-sayyarah. Ya, as-sayya tadinya as-sayyaratu menjadi as-sayyarata. Ya, jadi ini pengaruh daripada inna ya. Diingat-ingat ya, ini kaidahnya. Pengaruh daripada inna itu adalah merubah mubtada yang tadinya dhammah menjadi fathah atau mansub ya. Maka istilahnya pun berubah, yang tadinya istilahnya mubtada menjadi, lihat di bawahnya itu tanda panah ismu inna ya, menjadi namanya ismu inna ya, isim inna ya, gampangnya kita sebutnya menjadi isim inna ya. Yang tadinya mubtada menjadi apa ya? Ismu inna. Iya, menjadi isim inna. Setelah ada tambahan inna, mubtada berubah menjadi isim inna dan berharokat fathah atau istilahnya mansub. Adapun untuk jamilatun yang tadinya istilahnya khobar menjadi khobar inna ya. Mubtadanya menjadi isim inna, sedangkan khobarnya berubah menjadi khobar inna. Ini untuk apa? Namanya. Adapun untuk harokatnya itu yang berubah hanya isim inna. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, dengan kata lain begini. Ya, inna itu menjadikan mubtada menjadi mansub, sedangkan khobarnya tetap marfu, tetap dhammah. Ya, bisa dipahami ya? Insyaallah ya. Nah, nanti di latihan yang tadi kita baca ya, dijabarkan seperti tadi ya, dijabarkan seperti tadi. Ya, misalnya nomor 1 tadi ya, al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Nah, al-mudarrisu di situ adalah mubtada. Ya, kita latihan begitu supaya lebih hafal istilahnya ya. Al-mudarrisu itu mubtada,
ya, dan dia marfu ya, tandanya Dhammah. dhammah. Jadidun ini apa? Khobar Khabar. dan tandanya marfu, dan dia marfu tandanya adalah Dhammah. dhammah juga. Kemudian dirubah menjadi innal mudarrisa jadidun. Ada tambahan inna, innal mudarrisa jadidun. Al mudarrisa istilahnya apa? Isim inna ya, keadaannya mansub, tandanya Fathah. fathah gitu ya. Jadidun. Ini apa namanya? Namanya khobar. Khobar inna. Nah, dan dia tetap marfu ya, tandanya dhammah. Ya, silakan nomor 2. Fatimatu tabibatun. Iya. Artinya Fatimah itu perawat. Fatimah nggak usah pakai itu gitu. Karena Fatimah nama sudah spesifik ya. Ya, kata itu maksudnya untuk menjadikan suatu kata itu menjadi spesifik. Fatimatu tabibatun. Nah, Fatimah adalah seorang dokter. Ya, Fatimah adalah seorang dokter. Ya, terus Inna Fatimata tabibatun. Sesungguhnya Fatimah adalah seorang dokter. iya ya, inna Fatimata tabibatun. Lihat perubahannya ya. Yang tadinya Fatimatu ya, dhammah menjadi inna Fatimata ya. Kalau Fatimatu dia nggak ada tanwin karena apa? Isim ghairu munsharif ya, nama nama perempuan. Inna Fatimata tabibatun. Sesungguhnya Fatimah adalah seorang dokter. Nah, kalau sebelum ada inna ya, Fatimatu tabibatun. Fatimah di situ sebutannya apa? Mubtada. Mubtada, betul ya. Tabibatun Khabar. khobar ya. Kemudian inna Fatimata tabibatun. Nah, Fatimata sebutannya apa? Isim inna. Isim inna ya, dan dia mansub, tandanya apa? Fatah. Fathah, tandanya fathah. Tabibatun sebutannya Khabar inna. iya, khobar inna. Sudah paham ya? Ya. Lanjut berikutnya. Hamidun mutazawwijun. Iya, Hamid sudah menikah. iya. Hamid itu sudah menikah. Hamid adalah orang yang sudah menikah. menikah ya, atau Hamid sudah menikah juga boleh. Inna Hamidan mutazawwijun. Iya. Sesungguhnya Hamid sudah menikah. Iya, sesungguhnya Hamid adalah orang yang sudah menikah. Sesungguhnya Hamid sudah menikah. Ya, lihat Hamidun mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun. Hamid adalah orang yang sudah menikah. Ya. Hamid adalah orang yang sudah menikah. Kita tambahkan inna menjadi inna Hamidan. Ya, tadinya Hamidun menjadi Hamidan. Ya, kalau ditanya kenapa ada tambahan huruf alif di situ, sudah pernah dijelasin belum ya? Ya, kita jelasin ulang ya, walaupun mungkin sudah ya, ataupun kalau belum ya kita jelaskan di sini. Jadi untuk suatu isim, ya diperhatikan ya, untuk suatu isim ketika dia dalam keadaan mansub, dan tidak ada alif lamnya, ya. Dalam artian tanwin, belakangnya tanwin, maka penulisannya ditambahkan dengan huruf alif. Ya, kecuali huruf hamzah dan huruf ta marbuthah. Ya, kecuali huruf hamzah dan ta marbuthah. Contohnya ini Hamidun menjadi Hamidan. Ya, penulisannya ditambahkan dengan alif. Nanti misalnya ada lagi Muhammadun menjadi Muhammadan. Nah, nanti tambahkan alif juga di belakangnya ya, kecuali ta marbuthah dan hamzah ya, contohnya di atasnya tuh yang Fatimah, inna Fatimata ya, itu enggak ada alifnya ya, enggak ada alifnya. Tapi kalau selain ta marbuthah dan hamzah, maka dalam penulisannya itu ada tambahan alif ya, paham ya? Ya, ya. Inna Hamidan mutazawwijun. Sesungguhnya Hamid sudah menikah. Ya. Lihat ya, kita tanya dulu ya yang sebelum ditambahkan inna, yaitu Hamidun mutazawwijun. Hamidun itu posisinya sebagai apa? Sebagai mubtada. Iya, mubtada. Ya, mubtada tandanya adalah dhammah ya, dhammah tandanya adalah dhammah ya, atau marfu ya. Kemudian mutazawwijun sebagai apa? Sebagai khabar. Ya, sebagai khabar. Nah, terus setelah tambahkan inna menjadi inna Hamidan
mutazawwijun. Nah, hamidan sebagai apa? Isim inna. Isim inna ya, sebagai isim inna tandanya adalah Fathah. fathah ya, mansub. Mansub. Fathah mansub. Mutazawwijun ini apa? Khobar inna. Khobar inna ya, tandanya apa? Dhammah. Dhammah ya, atau marfu. Marfu. Jadi kalau ditanya misalnya isim inna itu apa tandanya? Isim inna keadaannya apa? Mansub. Mansub ya. Sekali lagi ya, jawab yang kompak ya. Kalau ditanya isim inna itu keadaannya apa? Mansub. Mansub. Salah satu tandanya adalah Fathah. fathah. Nah, kalau ditanya lagi khobar inna tandanya apa? Dhammah. Dhamma atau marfu gitu ya. Paham ya? Paham. Isim inna itu mansub, sedangkan khobar inna marfu ya. Oke? Paham? Insyaallah. Iya, kalau paham kita latihan yang sesungguhnya. Kalau tadi kan contoh saja ya, tinggal dibaca. Nah, latihan yang sesungguhnya. Baik, ya, kita masuk ke latihan yang keenam, at-tamrin as-sadis ya, latihan yang keenam. Adkhil inna 'alal jumalil atiyati wadbid awakhiral kalimati ya. Masukkanlah inna kepada kalimat-kalimat berikut dan berilah syakal ya pada huruf akhir pada kalimat-kalimat berikut ya. Oke, paham ya? Kita diperintahkan untuk menambahkan inna. Ya, sudah ada kalimat, kemudian tambahkan inna ya. Nah, antum baca dulu yang aslinya, kemudian terjemahkan, selanjutnya tambahkan inna, kemudian terjemahkan. Ya, silakan nomor 1 siapa? Ya. Ad-darsu Iya. sa'bun. Iya, ya, tarjib. Pelajaran itu susah. Iya, ya. Terus tambahkan inna. Inna darsa sa'bun. Iya, sah ya, bagus ya. Ad-darsu sa'bun. Ad-darsu sa'bun. Pelajaran itu susah. Ya, kita tambahkan inna menjadi inna darsa sa'bun. Inna darsa sa'bun. Sesungguhnya pelajaran itu susah ya. Jadi inna darsa ya, ad-darsa dia posisinya sebagai apa? Mubtada Inna darsa, ad-darsa. ad-darsa. Kalau mubtada berarti sebelum ditambahkan inna. Nah, ketika inna ya. Isim inna. Isim inna dan dia keadaannya apa? Mansub ya, tandanya fathah gitu ya. Inna darsa sa'bun. Ya, lanjut. As-sayyaratu jamilatun. Iya. Mobil itu indah. Iya. Tambahkan inna. Inna sayyarata jamilatun. Iya, bagus. Sesungguhnya mobil itu indah. Iya ya. As-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah. Ini mubtada dan khobar. Ya, as-sayyaratu mubtada, jamilatun khobar. Ya, kita tambahkan inna menjadi innas sayyarata jamilatun. Innas sayyarata jamilatun. Sesungguhnya mobil itu indah. Nah, as-sayyarata dia fathah ya. Isim inna ya. Isim inna itu fathah. Ya, atau mansub ya. Oke, lanjut. Al-Qur'anu kitabullahi. Iya. Al-Qur'an adalah kitabnya Allah. Iya ya. Tambahkan inna. Innal Qur'ana kitabullahi. Iya, bagus ya. Al-Qur'anu kitabullahi ya. Al-Qur'an itu adalah kitab Allah ya. Kitabullahi ya. Kenapa kitabullahi akhirannya kasrah? Mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Jadi kitabullahi, kitabu mudhaf, lafadz Allahi itu apa? Mudhofun ilaihi ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu adalah kitab Allah. Kita tambahkan inna menjadi innal Qur'ana kitabullahi. Innal Qur'ana kitabullahi. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab Allah. Jadi kalau ada tambahan inna yang berubah hanya mubtada. Adapun khobarnya
keadaannya tetap sama ya, tetap marfu ya. Yang berubah adalah isim inanya menjadi mansub ya. Paham ya? Lanjut. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Iya. Tarjim dulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Iya, adalah utusan Allah. Ya, tambahkan inna. Inna Muhammadan sallallahu Iya, sahih. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Iya, ya Inna Muhammadan. Nah, dan ada tambahan alifnya enggak? Di setelah huruf dalnya Muhammadan. Alif lam. Ada tambahan alifnya enggak? Sini. Kan keadaannya apa? Fathah, mansub. Nah, tadi udah jelasin. Kalau kita menuliskan suatu isim dan dia tidak beralif lam, maka mansubnya dalam keadaan fathah, dia secara penulisan ada tambahan alif seperti sebelumnya di atas tuh, di nomor 3 di latihan 5. Inna hamidan. Nah, ada alifnya kan? Ini sama. Inna Muhammadan ada juga tambahan alif ya. Kita coba ya baca lagi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah utusan Allah. Tambahkan inna menjadi inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya. Lanjut. Aminatu Thalibatun. Ya. Aminah adalah seorang pelajar. Iya. Tambahkan isim inna. Inna Aminata Thalibatun. Iya. Sungguhnya Aminah adalah seorang pelajar. Iya, ya, bagus ya. Aminatu Thalibatun. Aminah adalah seorang pelajar. Kita tambahkan inna menjadi inna Aminata Thalibatun. Sesungguhnya Aminah adalah seorang pelajar. Ya, lanjut. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Iya. Bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Iya, bahasa Arab itu mudah. Bahasa Gitu. Arab itu mudah. Innal lughatal arabiyyatu sahlatun. Coba ulangi. Al-lughatul arabiyyatu itu adalah naat man'ut ya. Naat man'ut itu keadaannya harus sama kan? Sama. Nah, ketika ditambahkan inna tadi apa? Innal lughata. Nah, man'utnya kan al-lughata. Man'utnya berubah menjadi apa? Fathah menjadi mansub. Maka naatnya juga harus ngikut. Ya kan sebelumnya udah dibahas ya. Naat itu manut ya. Naat itu ngikut man'utnya. Makanya kalau man'utnya fathah, naatnya harus manut, harus nurut, harus ngikut juga. Ngikut menjadi fathah juga. Jadi gimana bacanya setelah ditambahkan inna? Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Iya, betul ya. Tarjim. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Iya, ya, bagus ya. Kita baca lagi. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Ya, bahasa Arab itu mudah. Nah, ini al-lughatul arabiyyatu ini adalah naat man'ut. Mana naatnya? Naatnya al-arabi. Al-arabiyyatu itu naatnya, sifatnya. Sedangkan man'utnya mana? Al-lughatu. Ya, lihat naat itu kalau satunya pakai alif lam, ya satunya pakai alif lam. Satunya ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifah. Terus kalau naatnya marfu, ya, dhammah, maka naatnya juga harus marfu. Ya. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Ya. Kemudian kita tambahkan inna menjadi innal lughata. Nah, kan man'utnya al-lughata berubah menjadi mansub kan? Menjadi fathah, maka naatnya pun harus ikut menjadi mansub, yaitu ikut menjadi fathah. Kita baca menjadi innal lughatal arabiyyata. Nah, sama-sama fathah. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Ya, sesungguhnya bahasa Arab itu mudah ya. Sahlatun dia tetap
dhammah karena itu khobar inna ya. Jadi kalau ditanya ya, misalnya ana baca innal lughatal arabiyyata sahlatun. Nah, al-lughata sebagai apa? Isim inna ya, sehingga dia fathah. Al-arabiyyata sebagai apa? Naat. Nah, gitu. Sebagai naat dari isim innanya, naat dari al-lughata ya. Sahlatunnya sebagai apa? Khobar inna ya. Innal lughata ya. Al-lughata sebagai isim inna, al-arabiyyata sebagai naat, sahlatun sebagai khobar inna ya. Ini kita pelajarannya sudah mulai agak kompleks ya, sudah mulai jelimet nih ya, maka konsentrasi dari para peserta itu sangat dibutuhkan di sini, dan rajin-rajin murojaah ya. Kalau sekiranya misalnya masih belum belum paham jelas nih, maka setelah ini diputar lagi, diulang lagi nggak apa-apa audionya ya, atau video di YouTube-nya diputar-putar lagi sampai paham ya. Jangan sampai nanti belum paham tapi nggak mau murojaah, terus kita masuk ke pelajaran berikutnya tambah lagi kaedahnya, tambah pusing lagi, nanti numpuk pusingnya ya. Mendingan satu-satu dulu nih, satu dipahamkan, kalau belum paham putar lagi sampai paham ya, begitu ya. Ya, lanjut. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Iya. Hadhihi sa'atu ghaliyatun ya. Adalah jam. Ingat cara menerjemahkan ya, ketika ada isim isyarah disambungkan isim yang beralif lam, itu dianggapnya apa? Satu paket kan? Menerjemahkannya gimana? Bukan ini adalah jam. Jam ini gitu ya. Jangan lupa nih ya. Oh, iya benar. Jam ini ghaliyatun. Apa ghaliyatun? Mahal ya. Oh, iya. Jam ini jam mahal. Jam ini mahal. Oh, jam ini mahal. Iya, nggak apa-apa sih, ada penerjemahan yang tadi juga. Jam ini jam mahal. Ya, tambahkan apa? Inna coba. Inna hadhihi sa'ata. Inna hadhis ya, sambung ya. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Iya, bagus ya. Ya. Sesungguhnya jam ini mahal. Iya, sesungguhnya jam ini mahal. Ya, kita baca lagi. Hadhis sa'atu ya, hadhis sa'atu ghaliyatun. Jam ini mahal. Ya, kemudian ditambahkan inna menjadi inna hadhis sa'ata. Ya, tadinya hadhis sa'atu menjadi inna hadhis sa'ata ghaliyatun. Sesungguhnya jam ini mahal. Ya, lanjut. Bilalun gobiyun. Iya. Bilal itu kurang cerdas. Ini apa namanya? Lembut sekali nih. Ngomongnya kurang jelas ya. Gobiyun ya, bodoh gitu ya. Bodoh. Jadi lawan dari apa? Pintar. Ya, lawan dari zakiyun. Ya, zakiyun artinya cerdas, lawannya adalah gobiyun. Nah, bahasa kitanya apa? Antonim ya. Zakiyun antonimnya ghabiyun ya, ghabiyun bodoh ya. Bilalun ghabiyun ya, Bilal adalah orang yang bodoh gitu ya. Bilal adalah orang yang bodoh. Ya, tambahkan inna Bilalan ghabiyun. Iya, artinya sungguhnya Bilal adalah orang bodoh. Iya, memang kurang enak ya kita ngatain orang bodoh, kurang enak. Ya, tapi ini contoh kalimat aja ya. Contoh kalimat aja, jangan suka ngatain orang yang enggak bagus. Ya, Bilalun ghabiyun ya. Bilalun ghabiyun. Bilal adalah orang yang bodoh. Kita tambahkan inna menjadi inna Bilalan ghabiyun. Sesungguhnya Bilal adalah orang yang bodoh. Sekali lagi, kata Bilalan kan dalam keadaan mansub. Enggak ada alif lamnya juga di situ. Maka dalam penulisannya ditambahkan apa? Alif. Bilalan, tambahkan alif di belakangnya. Bilalan. Ya. Lanjut. Al-mudiru fil fasli. Iya. Kepala sekolah itu di kelas. Iya. Innal mudira fil fasli. Ro ya. Kalau bahasa Arabnya kan apa? Dulu kita belajar ikra apa? Roriru kan, bukan rariru ya, ro. Nah,
Coba ulangi. Inna mudiro innal mudiro fil fasli. Iya. Sesungguhnya kepala sekolah itu di dalam kelas. Iya ya. Jadi fathah memang, tapi untuk huruf ini bacanya ro ya, bukan bacanya ra. Ro. Ya. Al-mudiru kita baca lagi ya. Al-mudiru fil fasli. Ya, kepala sekolah itu ada di dalam kelas. Ya, kita tambahkan inna menjadi innal mudira. Ingat bukan innal mudira. Ya, apa? Innal mudira fil fasli. Ya, sesungguhnya kepala sekolah ada di dalam kelas. Nah, al-mudira, innal mudira, ya, kan dalam keadaan apa? Fathah ya, mansub. Ada tambahan alif enggak penulisannya? Tambah. Enggak ada. Karena ada alif lamnya kan. Nah, kalau ada alif lamnya enggak perlu ya. Jadi innal mudira fil fasli. Ya, begitu aja. Enggak perlu ada tambahan alifnya karena di depan isimnya ada alif lamnya. Al-mudir gitu, al-mudir. Innal mudira fil fasli. Ya. Oke, lanjut. Al-ma'u baridun. Iya. Air itu dingin. Iya, air itu dingin. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Ya, lanjut. Tambahkan apa? Innal ma'a baridun. Ya, bagus. Sesungguhnya air itu dingin. Ya, bagus ya. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Kita tambahkan inna menjadi innal ma'a baridun. Innal ma'a baridun, ya, sesungguhnya air itu dingin, ya. Masyaallah ya, mudah ya. Penggunaan kata inna. Jadi inna itu merubah isim yang ada di depannya, yaitu merubah mubtada ya, menjadi apa? Fathah, menjadi mansub ya. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Ya, demikian saja apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di murajaah ya, ini semakin banyak, semakin kompleks ya, semakin mungkin agak pusing gitu ya, maka kuncinya adalah agar bisa paham, bisa menyerap dengan baik, murajaah ya. Jangan cukupkan hanya menyimak sekali saja ya, murajaah ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.